Jadi ya ini yang megang kartu istilahnya gitu loh. Yang megang kartu itu adalah seorang istri. Keputusan itu ada di seorang istri. Apabila ternyata, nah pada tingkat tertentu mungkin bisa jadi ya sifat malas ini menjadi penyebab seorang istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Rajinnya adalah sebentuk rajin yang aneh. Rajin doang, ngasihin duit kagak. Si suami ini malas-malasan. Tapi kalau misalkan dia sultan yang kaya raya ya, yang bisa memenuhi semua kebutuhan istrinya, ya no what lah. Apa pula yang mau diributkan begitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Jumpa lagi dengan saya Ustadz guys. Seperti biasa kita akan membincangkan hukum-hukum Islam ya seputar hubungan atau relasi antara suami dengan istri. Nah, kembali ada pertanyaan yang masuk ke meja redaksi Bincang Syariah kali ini ya. Pertanyaannya itu begini. Bagaimana hukumnya seorang istri meminta cerai dengan alasan suaminya itu pemalas? Nah, begini ya. Sebetulnya kewajiban seorang suami itu bukan rajin atau malas, bukan. Ya, ini tidak menjadi pertimbangan. Entah dia rajin, entah dia pemalas, itu pertimbangannya bukan di situ. Tetapi yang menjadi kewajiban seorang suami itu adalah kesanggupan dia untuk memberikan nafkah fisik, uang, makanan, ya, pakaian dan lain sebagainya kepada istrinya, dan kemampuan dia untuk memberikan nafkah batin. Maksudnya begini, bisa jadi orang itu misalkan ya, si suami ini malas-malasan. Tapi kalau misalkan dia sultan yang kaya raya ya, yang bisa memenuhi semua kebutuhan istrinya, ya no what lah. Apa pula yang mau diributkan begitu loh. Nah, sebaliknya kalau misalkan ya ternyata suaminya itu rajin ya, tapi tergopoh-gopoh untuk memenuhi kebutuhan istrinya ya, karena rajinnya adalah sebentuk rajin yang aneh. Rajin doang, ngasihin duit kagak. Ada ya yang semacam itu, ya itu pun ya tidak terlalu baik juga gitu loh bagi kriteria seorang suami yang ideal menurut syariat Islam. Nah, oleh karena itu ya hendaknya yang dinilai ya itu bukan dari kadar kerajinannya ataupun dari kadar kemalasannya dalam bekerja, tetapi dilihat dari kadar apakah suami ini sudah mampu memberikan nafkah yang layak, yang proporsional kepada istrinya atau belum. Nafkah fisiknya, nafkah batinnya, itu semua harus dipertimbangkan. Nah, kembali lagi kepada persoalan nafkah, pada intinya nafkah itu adalah hak seorang istri. Itu kewajiban seorang suami. Artinya seorang istri itu berhak menuntut haknya di satu sisi, tetapi kalau misalkan hatinya seluas samudra, maka bisa jadi seorang istri ini ya dia ridho dengan kecukupan ataupun kekurangan nafkah ya yang diberikan oleh suaminya gitu. Misalkan ternyata kenyataannya gitu loh, suaminya itu tidak bisa secara full memberikan nafkah fisik kepada istrinya, tapi si istri ini ridho, ya itu nggak jadi masalah kalau misalkan mau tetap melanjutkan bahtera rumah tangga itu. Tetapi di sisi lain istri ini berhak ya untuk menolak apabila suaminya itu ternyata tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah fisik kepada dirinya. Jadi ya ini yang megang kartu istilahnya gitu loh. Yang megang kartu itu adalah seorang istri. Keputusan itu ada di seorang istri. Apabila ternyata
Ya, apabila ternyata dia ridho ya, dengan kekurangan nafkah dari suaminya itu, maka ya sah-sah saja pernikahan itu dilangsungkan. Nah, jadi sekali lagi yang menjadi pertimbangan itu adalah bukan malas atau rajinnya, tetapi seberapa besar kemampuan seorang suami ya itu untuk memberikan nafkah. Nah, pada tingkat tertentu mungkin bisa jadi ya, sifat malas ini menjadi penyebab seorang istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Misalkan begini, udah jelas suami itu ya masih kekurangan dalam memberikan nafkah fisiknya kepada istrinya, kok ditambah dia pemalas gitu loh. Ini kan ngeselin ya. Mending kalau misalkan nafkah masih kekurangan tapi dia rajin, etos kerjanya kuat gitu untuk berusaha memenuhi nafkah istri ya. Kalau memang kenyataannya semacam itu ya, kekurangan dan malas ya, maka boleh-boleh saja misalkan seorang istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Tapi harus diingat bahwa ada sebuah pernyataan bahwa abghadul halali indallahi at-thalaq. Sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah tetapi Allah membencinya itu adalah talak atau perceraian. Nah, oleh karena itu sebaiknya seorang istri ini jangan tergopoh-gopoh, jangan terburu-buru untuk mengajukan gugatan cerai kalau misalkan ini masih bisa dibicarakan secara baik-baik. Nah, misalkan ya, kasih dulu pengertian kepada suami bahwa kamu nih punya kewajiban untuk menafkahi aku, sementara sekarang ini kekurangan, kamu jangan malas-malesan. Misalkan diberikan pengertian-pengertian semacam itu, tapi misalkan dalam durasi yang ya sudah toleransi diberikan sudah cukup lama, tapi mungkin dia tetap tidak berubah, ya maka ya mau gimana lagi gitu loh. Daripada ini kemudian merugikan dari pihak istri, maka istri diperbolehkan untuk melayangkan gugatan cerai. Meskipun toh ya sama-sama ya, saya rasa baik itu saya ataupun siapapun di dunia ini pasti akan menganggap perceraian itu sebagai sebuah pilihan terakhir yang paling buruk. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan penjelasannya terkait hal tersebut. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.